Pun cekap dereng Bu. Enggak terus ke manasik hajinya. Kersa mboten? Kalau sudah siap monggo kita mulai. Ya, 2 sore ini kita manasik haji materinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi nikmati yuhana, nikmatil iman, nikmatil islam, nikmat ukhuwah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Maqdis yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama-tama tidak lupa untuk senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, dan insya Allah dengan bersyukur Allah akan menambah karunia-Nya kita semua. Tetapi kalau kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Selanjutnya tadabbur kita, tadabbur surat Al-Baqarah sampai ke ayat 197. Kemarin kita menyelesaikan ayat 196. Ayat 196, 97 ini membicarakan tentang umroh dan haji. Nah, ini biasanya jadi materi manasik haji. Alias apa? Sore ini kita manasik haji gratis. Nah, biasanya kan manasik haji yang sudah pernah haji umroh bayar pinten. Nah, ini manasik haji insyaallah. Pada ayat 196 kemarin Allah menyampaikan tentang pentingnya menyempurnakan ibadah haji. Wa atimul hajja wal umrah lillah. Kenapa Allah menyampaikan pentingnya menyempurnakan dan harus lillah? Apakah kemudian ibadah yang lain tidak lillah? Bukan begitu maksudnya, bahwa ibadah haji itu memang berbeda dengan ibadah yang lain. Jadi ibadah yang cukup lama dan perlu perhatian khusus serta ya persyaratan-persyaratan yang khusus. Tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Mungkin ya kalau di Klaten ini ya barangkali berapa persen gitu. Karena memang persyaratannya berat. Di samping persyaratannya berat, ibadah umroh dan haji itu rangkaiannya cukup panjang. Kalau sholat udah sholat saja gitu. Sholat bismillah dari mulai takbiratul ihram sampai mulai sujud selesai. Zakat, kita ibadah zakat udah serahkan uang selesai. Kalau umroh haji enggak begitu, rangkaiannya panjang. Nah, karena rangkaian panjang inilah ada kemungkinan ada yang tidak sempurna. Maka kemudian Allah mengingatkan untuk wa'atimu hajja wal umrah lillah begitu. Jadi sempurnakanlah ibadah haji kalian. Itu kemarin kita udah mengulang kembali nih, terutama ini yang sini ada yang sudah pernah umroh. Nah, kemarin kita tanya wajib bagaimana kemudian umroh urut-urutannya. Nah sekarang saya tanya, bedanya umroh sama haji apa? Bu, Ibu mau tanya Bu, biar nggak bicara terus. Mau tanya nih, bedanya umroh sama haji apa? Tanya dong, ibadah umroh dan ibadah haji bedanya apa? Haji?
Oh, kalau haji waktunya bukan pas satu. Terus kemudian dari rangkaian ibadahnya, Eh? Iya, iya betul. Jadi kalau umroh kan cuma dimulai dari niat, kemudian ihram, pasang baju ihram, kemudian melakukan tawaf, sa'i, tahlul, selesai. Kalau haji belum selesai itu. Haji harus ditambah dengan wukuf di padang Arafah. Wukuf itu adalah berdiam diri. Jadi berdiam diri di tengah terik panas itu berat juga di padang pasir Arafah gitu. Cuma kemudian karena yang ikut ibadah haji itu dari semua bangsa, kemudian sekarang sudah mulai kasih tenda. Dulu tenda saya waktu kami itu juga tendanya nggak begitu, ini sekedar tenda kayak tenda, lebih buruk daripada tendanya orang pramuka gitu. Tapi sekarang tendanya udah bagus. Gitu. Kemudian setelah wukuf di padang Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, mabit bermalam di sana, bermalam. Jadi ya tidur-tiduran di lapangan gitu, bermalam. Kemudian ke Mina lempar jumroh jamarat begitu. Kemudian balik tawaf penutupan, pamitan, selesai. Jadi itu bedanya kalau umroh sama haji. Nah, umroh dan haji tadi itu saya katakan bahwa rangkaian ibadah yang cukup panjang, banyak aturannya, melelahkan, sehingga kemudian ada peluang-peluang yang kemudian terlupakan. Maka kemudian pentingnya kemudian untuk disempurnakan tadi begitu. Itu ayat 196. Nah, kemudian 197 ini kita akan baca bareng-bareng di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada bihinal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma tab'alu min khairin ta'lamullah wattajawwadu fa inna khaira zaddi taqwa wattaqun ya ulil albab. Al-hajju ashhuru ma'lumat. Jadi haji itu ashhuru bulan-bulannya ya, ashhuru itu bulan-bulannya, maklumat sudah dimaklumi. Jadi bulan-bulan haji itu saya tanya nih sekali lagi, bulan haji itu bulan apa aja? Tanya Bu, bulan haji itu bulan apa? Yang dipahami biar nggak salah persepsi. Yang diinget ini soto aja ini. Ya sini. Ini diajak manasik, nggak siap manasik, belum siap umroh manasik. Sini. Jadi haji itu dari zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu bulannya sudah ditentukan. Jadi orang sana udah paham semua. Nek haji itu mesti bulannya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, begitu. Jadi 3 bulan itu. Nah, kalau kemudian kita mau berniat haji itu mulai Syawal itu udah berniat boleh itu di sana. Berarti kalau Syawal dari sini ke sana udah sah. Oh iya, sudah mulai. Nah, cuma masalahnya kalau kita Syawal sudah pakai ihram itu kira-kira kuat nggak baju ihram? Padahal kalau sudah pakai baju ihram itu segala sesuatunya yang semula halal jadi haram. Misalkan yang semulanya ini misalkan suami istri bisa berkumpul gitu, tapi begitu pakai baju ihram tidak boleh. Ihram itu dari kata haram. Tahbiratul ihram itu apa? Mas klik tahbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram. Takbiratul itu takbir yang setelah takbir diharamkan. Kalau sebelum sholat, sebelum takbir itu makan masih dibolehkan. Coba kalau Allah Akbar di sini ambil kacang boleh nggak? Nggak boleh. Itu takbiratul ihram. Nah ini sederhana tapi karena nggak dipahami. Jadi
kalau sudah pakai baju ihram itu sudah tidak dibolehkan yang hal-hal menjadi terlarang. Banyak yang kemudian diharamkan saat pakai baju ihram. Misalkan mencabut rumput itu aja nggak boleh. Rumput, nebang pohon, ngelempari burung dara di sana, nggak boleh, haram. Ya, kalau sudah pakai baju ihram. Makanya kemudian tadi haji ini waktunya panjang dari Syawal itu sesungguhnya. Tapi kalau kita pakai dari Syawal sudah Bismillah niat haji, ihram niat haji dan umroh, begitu pakai ihram nggak kuat. Nah kemudian bayarnya juga lebih mahal. Kalau 3 bulan kita ada di sana kan mahal ya. Nah, maka kemudian kalau di Indonesia disiasati itu Syawal tuh mulai manasik, ya, manasik haji, sebulan kan gitu. Itu sudah rangkaian haji itu sebenarnya manasik. Nah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah ini ada 2 pendapat. Ada yang pendapat mengatakan bahwa ulama mengatakan bahwa Dzulhijjah itu semuanya masuk waktu haji gitu. Tapi pendapatnya ini lemah. Kemudian mendapatkan 2 yang lebih kuat. Dzulhijjah itu waktunya dibatasi sampai tanggal 10. Kalau udah tanggal 10 sudah di luar waktu haji. Begitu. Makanya kemudian kita efektif di Mekah, Madinah itu 40 hari. 30 hari yang sebulan manasik, yang 1 bulan plus 10 hari, 40 hari di sana. Sehingga orang bilang kan arba'in kan begitu. Nah itu. Tapi sesungguhnya memang waktunya haji itu dari Syawal sampai Dzulhijjah. Ini yang tidak semua orang paham, jarang dibahas. Begitu. Ya, nah, kenapa Allah menentukan waktu haji itu panjang? Menurut ulama itu adalah untuk menetapkan niat itu biar kemudian sejak dari awal. Karena ya haji itu memang berat. Gitu. Jadi biar kemudian mengokohkan niat itu dari awal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, haji itu untuk seluruh umat sedunia. Jadi jaraknya ada yang dekat dari Mekah, dari sekitar Timur Tengah sampai ke sini Malaysia sampai ke Indonesia. Jauh. Nah, kalau yang jauh itu perlu waktu jalan. Dulu zaman nenek moyang, waktu saya masih kecil itu kayaknya belum biasa naik haji dengan pesawat. Hajinya pakai apa dulu? Kapal. Kalau kapal laut berbulan-bulan. Apalagi kalau dulu kapal besarnya belum banyak, masih kayak kapal kecil-kecil. Kapal kecil perahu. Itu bisa 6 bulan itu. Berangkat sampai kembali ke tanah itu bisa 6 bulan. Begitu. Nah, jadi 3 bulan masa haji, yang 3 bulan itu perjalanan dan pulang. Begitu. Panjang sekali sana. Ini makanya kemudian haji itu berat. Haji itu selain berat, itu semuanya sudah ditetapkan Allah SWT. Dari mulai waktunya, tempatnya, kemudian tata caranya, bahkan pakaiannya. Nek sholat enggak. Sholat itu di mana saja boleh. Jangan sholat di jalan saja boleh. Ya, kenapa? Karena sholat itu, ketetapan sholat itu kepada umatnya Rasulullah SAW itu semua tempat itu jadi tempat sholat kecuali 2. Kenapa kira-kira? Ada yang pernah? Kamar mandi, betul. Satu, yang kedua kuburan, betul sekali. Jadi selain kamar mandi dan kuburan atau makbarah itu boleh untuk sholat, boleh. Tetapi yang utama memang sholat berjamaah di masjid. Begitu. Jadi kalau jenengan pas kemudian di sawah itu nggak ada alasan aku nggak bisa sholat di sini, nggak bisa. Sholat di sawah boleh. Gitu kan. Sedang cari ikan di pantai begitu, jauh pantainya dari tempat sholat masjid misalnya musola itu. Aku nggak sholatnya nanti aja nih, nggak ada masjid. Salah. Sholat di pinggir pantai boleh, tapi kalau haji nggak boleh. Hajinya waktunya sudah ditentukan, misalkan ya ini Syawal semoga bisa aku mau haji, tapi kemudian aku mau hajinya di di Danau Hudan. Nah, itu bukan haji namanya, manasik haji itu.
itu. Mau hajinya di misalkan ya, sambil jalan-jalan di Malaysia, hajinya ya haji itu di Mekah. Jenengan haji kemudian di Madinah aja salah, batal. Di Jeddah tidak sah, lewat dari Mekah nggak bisa. Di tempat suci di situ. Jadi haji tadi itu waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pakaiannya. Kalau sholat pakai pakaian apa aja boleh, asal menutup aurat. Menutup aurat mana boleh, pakai baju panjang, baju pendek, celana panjang, pakai sarung, boleh saja asal menutup aurat. Tetapi kalau haji tidak bisa. Haji harus pakai baju ihram. Baju ihram itu apa? Baju ihram itu selembar kain dan tidak boleh dijahit. Jadi nek jenengan pakai baju ihram itu bawah Pak ya, pakai baju ihram itu dalam kan dilepas semua itu. Nah itu kalau makainya nggak bener, kesagol lepas itu sudah wassalam, terlihat semua. Makanya kemudian cara memakai ihram itu diajarin, biar kemudian tidak gampang lepas. Nah, lepas sudah, nggak boleh tertutup apa aja Kak, hanya tertutup selembar kain ihram aja. Syaratnya begitu, baju ihram itu begitu, dan tidak boleh dijahit. Benra lepas berapa merucut dijahit jadi nggak sah. Itu. Jadi bajunya saja ditetapkan di sana. Itulah umroh dan haji begitu. Sehingga kemudian memang ibadah ini ibadah istimewa, berat. Dan ibadah itu kalau berat itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di sana itu kerasa sekali dekat sama Allah. Seolah-olah itu omongan kita itu langsung dikabulkan sama Allah. Betul, seperti nggak ada hijab. Sholat ya begitu. Posisi sholat yang paling berat saat nopo? Sujud. Paling berat sujud. Orang-orang yang punya penyakit tertentu nggak kuat sujud lama. Pusing gitu aja misalkan ya. Apalagi kemudian osteoporosis ya. Tulang jadi sakit punggung belakang itu blackbone veins itu. Jadi misalkan nah banyak, maka kemudian sujud itu saat itu yang paling dekat sama Allah, maka perbanyaklah doa saat sujud begitu. Bahkan kalau kita sholat sendirian, sholat malam, panjangkanlah sujudmu begitu, karena itu sangat dekat sama Allah gitu. Jadi ibadah itu semakin berat semakin dekat dengan Allah begitu. Ini kembali kepada ayat ini, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu sesungguhnya bulan-bulannya sudah dimaklumi, sudah paham semua ya, tadi Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi seringkali karena mungkin tidak dibahas detail itu, pahamnya nih bulan haji itu ya bulan Dzulhijjah gitu kan. Di SD SMP itu mungkin gurunya juga nggak paham bulan haji apa, bulan Dzulhijjah. Tidak, bulannya itu dari Syawal gitu. Paman farodho bihina al-hajj wala rofasa wala fusuqa. Farodho paman, jadi barang siapa, paman barang siapa, farodho menetapkan, meniatkan, bihina di dalamnya al-hajj haji, maka fala rofasa janganlah berkata lepas, wala fusuqa jangan bersifat mengucapkan kata-kata busuk, wala jidala dan janganlah berdebat. Berat kan? Coba bayangkan, sudah waktunya lama, ketemu orang banyak di tempat yang sama, iklimnya nggak biasa, nah nggak boleh udur, nggak boleh jidal, itu berat. Seringkali banyak yang nggak kuat di sana. Hajinya haji selesai pulang, tapi wallahualam apa nilainya di sana, karena di sana udur gara-gara apa? Antri kamar mandi misalnya. Itu nggak boleh. Mulai dari kata ropas. Nah, ropas itu apa? Ropas itu berucap yang nadanya itu jorok. Ropas. Maka kemarin kita bahas di ayat 187 itu pas puasa ya.
ayat 187. Jadi uhilal laitu laili siyamu ropasu ilan nisaikum. Jadi ropas ilah. Jadi pada malam hari di bulan puasa itu boleh berkumpul sama istri, suami istri. Itu yang dimaksud ropas di situ. Ini jadi rofasa itu bercampur. Nah, kalau dalam tempat lain biasanya diucapkan dengan ucapan jorok. Tapi yang dimaksud di ayat ini adalah ropasa itu bercampur dengan istri. Wala pusuko, dan janganlah berbuat fasik. Fasik itu apa? Fasik itu menurut Ibnu Umar ya segala sesuatu yang bisa membatalkan haji. Untuk beberapa sahabat ulama menyatakan bahwa fasik itu ya sesuatu yang dilakukan yang tidak baik, mungkar gitu. Sana. Gitu. Usuk. Jadi tidak boleh ropas, tidak boleh busuk. Dan yang terakhir tidak boleh wala jidala. Nah, ini yang paling berat. Meskipun suami istri ya, tapi karena di sana di tempat yang baru, lama, ya mungkin kondisinya serba terbatas di sana. Nah, so nggak sengaja udur. Oh, dinteni kan orang cepat-cepat. Itu hati-hati, ada jidal. Nah, biasanya yang kalau nggak hati-hati yang suka itu mancing-mancing itu ibu-ibu biasanya. Udah jidal kepeleset gitu. Nah, kita harus hati-hati di sana. Nah, begitu kemudian kita terjadi jidal, ya sudah. Itu yang paling ringan. Yang paling ini kita tinggal di satu mes, satu kamar. Kalau haji itu tinggal satu kamar bisa isi 4 atau 5 orang. Itu kan orang nggak pernah ketemu di sana satu orang lama, muncul hasilnya. Orang kalau sudah di tempat yang baru lama itu bisa muncul sifat hasilnya. Si jine nggak mau AC, si jine pengen AC, pun bicara. Aku ora kuat ini. Wah, aku sumuk ya ora kuat. Betul. Itu belum. Itu. Terus kemudian tadi itu di Mina itu di tempat yang banyak seorang segitu ngumpul situ, satu tenda itu bisa berisi ratusan. Terus kemudian kamar mandinya disekat-sekat kecil kayak pramuka itu. Antri, outdoor, ngantri. Wah, ini. Nah, itu peluang jidal begitu. Makanya kemudian orang berhaji umrah itu modal yang paling utama adalah sabar menahan diri ini untuk tidak rofas, tidak pusuko. Nah, pusuko ini juga sering bagi orang Indonesia itu jueh. Pusuk itu sering dilakukan. Menurut Ibnu Umar, pusuk itu adalah salah satunya adalah menghina. Wong metu saka hotel lo karo ngomong kancane, aku ku lho, wong Eropa, hitam lho kok hitam timbange silit kali. Orang biasa ngono ngomong bengak-bengok nih hotel nih. Itu udah fusuk, enggak boleh menghina. Ketemu orang sana, ketemu orang India, antri jilid susuan. Orang India ya biasanya rada agresif, enggak mau ngalah orang India. Itu kalau kita gak sabar itu. Tapi orang Indonesia itu metu karo lep karo mangsane ora ngerti yang sing eneng rumangsane wong Jawa kabeh, metu lep yang ngomong Jawa. Wah, ora kuat aku karo wong India ambune. Ya, itu kena tuh. Fusuk bisa batal hajinya. Ini enggak boleh. Kemudian wala jidal tadi itu. Nah, ini enggak boleh. Wala. Jadi fala ropasa wala pusuko wala jidala fil hajj, di dalam mengerjakan ibadah haji. Wa ma tamalu min khairin ya'lamhu, dan apa saja ya ta'falu kalian yang kalian kerjakan min khairi, dari kebaikan ya'lamhu. Jadi apapun yang kita lakukan yang bernilai kebaikan itu Allah tahu. Ibadah sembunyi itu Allah tahu. Jadi bapak ibu-ibu, orang-orang soleh
orang-orang soleh Timur Tengah misalkan, orang sana itu kalau ditanya tentang ibadahnya itu suka, tidak suka. Misalnya itu, ya Syekh, tadi malam sholat malamnya berapa rakaat? Gitu. Jawabannya ya, saya sholat malam 1 rakaat itu lebih baik daripada 1000 rakaat, saya kasih tahu ke kamu. Artinya apa? Urusan sholat itu urusan pribadi gitu kan. Jangan sampai orang tahu gitu. Beda kalau ke orang Indonesia kan, wah wis tak rewangi sholat kok kene kusuk-kusuk ini kok ya ngulat nih. Delalah karena calon menantu ya, atau calon datang gitu sholat jamaah. Biasanya orang Indonesia kan mertuanya yang ngintip. Montaku calon mantu nek sholat piye kae. Sholatnya bener apa? Ada cerita lucu. Saya dulu punya teman di orang Banten. Nah, kebetulan saya sering main sana juga. Nah, karena saya sering dan dekat sama orang Banten, alhamdulillah juga punya menantu orang Banten. Nah, waktu itu karena sering saya main ke sana, nah ada kakaknya mau nikah. Kan nikah. Nah, kakak nikah kriterianya kebetulan itu bapak ibunya nggak suka. Mungkin barangkali ya tidak memenuhi kriteria orang soleh lah gitu. Meskipun orang sukses. Bahkan waktu itu kalau nggak salah dia calon bupati soleh. Ibunya waktu ditanya, bah kok nggak suka kenapa toh? Bapaknya itu kalau ada menantu datang itu buka Quran Bismillah seret buka, cari ayat. Wah, kira-kira ini ayatnya yang banyak bicara tentang kebaikan atau keburukan? Dihitung. Kok ayatnya banyak bicara tentang keburukan? Wah, ini ada pertanda buruk. Nah, kalau dibuka gitu, seret ayatnya bicara tentang kebaikan-kebaikan. Wah, ini baik, ini pertanda baik ini. Menantu, insya Allah calon menantu ada banyak. Diprotes sama anaknya yang waktu itu perempuan tapi ketua KNPI nasional. Wah, enggak begitu ini gitu kan. Namanya orang tua diprotes. Nah, kemudian apalagi yang menyebabkan ibu enggak seret? Saya waktu sholat lihat itu dia itu nunduknya enggak ke bawah, ke atas gitu. Berarti ibu enggak kusuk dong sholatnya. Ya anaknya kan gitu. Berarti ibu enggak kusuk liatin terus dia kan. Ya, ibunya kan dalam rangka pengen ngerti gitu kan. Gitu. Nah, jadi makanya tadi misalkan sholat karena mau dilihat wah dikusuk-kusukan itu jadi akhirnya ria, tidak boleh. Nah, gitu. Nah, ini kembali kepada ayat tadi di sini. Sampai mana tadi? Min khairi ya'lamhu. Alhamdulillah. Battajawadu, dan berbekalah kamu. Nah, karena ibadah umroh dan haji itu berat, maka berbekalah. Ya, tidak hanya berbekal materi, juga bekal fisik. Karena apa? Umroh itu kan tawaf 7 kali. 7 kali ini yang paling dekat Pak Karim yang pernah umroh, kira-kira berapa kilo? Kalau yang paling dekat ada 1,5 kilo. Ada 1,5 kilo. Belum yang di pinggir. Itu bisa sampai 2 kilo. Belum yang di atas. Di atas tuh lebih lebar, luas. Kalau di lantai atas itu. Makanya perlu persiapan fisik. Maka kalau di Klaten itu biasanya manasik itu salah satu diingatkan terus tentang fisik tiap hari itu jalan kaki gitu. Begitu. Nih, watajawadu, dan berbekal. Ya, berbekal secukupnya. Kalau di Indonesia untungnya sudah ada sistem living cost di sini. Jadi uangnya sudah langsung termasuk dihitung living cost selama hidup di sana. Meskipun makannya tiap hari sudah dijamin, tapi masih ada uang living costnya sana. Dan sebaik-baik bekal ya watajawadu fa inna khairu jadi takwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini yang penting. Jadi yang paling penting adalah pemantapan rohaninya tadi, ruhiyahnya. Jadi tidak hanya fisiknya, tidak hanya ruhiyahnya, tapi juga ruhiyahnya penting di sana. Biar kemudian kita tadi bisa menyempurnakan ibadah haji kita.
sesuai dengan perintah Allah. Wa atimul hajj wal umrah tadi itu. Wattaqullahi ya ulil albab. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah ya ulil albab. Ulil albab. Ulil albab itu apa? Ulil albab itu dari kata lubu. Lubu itu inti. Jadi ya ulil albab itu orang yang mempelajari inti-intinya, cendekiawan. Jadi kalau kita bicara cendekiawan itu biasanya dulu kalau di akademis itu ada inti, atom, segala macam kan itu cendekiawan. Makanya ulil albab itu orang-orang cendekiawan. Bahasanya orang-orang yang berakal gitu. Harusnya cendekiawan itu punya akal yang baik. Cuma sayangnya kadang-kadang pendidikan kita itu tidak inherent, karena pendidikannya hanya kecerdasan, menumpuk kecerdasan. Sementara kecerdasan tidak hanya kecerdasan IQ saja, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Nah itu jane yo sarjana, jane S2, S3, ngomongnya kok kayak cah SD yo, nggak cerdas secara emosional. Jadi ya dokter, profesor, ngomongnya kok kayak gitu ya, kok nggak punya agama itu, kecerdasan spiritualnya nggak terasa. Maka kalau nyekolahkan anaknya sebaiknya memang dicarikan yang lembaga pendidikan yang merangkai itu, tidak hanya kecerdasan otaknya, tapi juga kecerdasan ini spiritual dan emosionalnya. Biar kemudian ke depan dia bisa hidup di masyarakat tuh ya nyaman. Terbiasa begitu sana, nggak bisa dilepaskan di situ. Nah itulah ulil albab. Jadi ini udah kurang berapa menit? Kurang 2 menit. Nah, ini berarti nggak satu ayat saja. Jadi sampai 197 dan. Jadi intinya bahwa umroh dan haji itu ibadah yang berat, yang sudah ditetapkan semuanya oleh Allah SWT, rinci persyaratannya, tempatnya, waktunya, cara melaksanakannya, begitu, dan hal-hal yang bisa membatalkannya, begitu. Dan kemudian biayanya juga mahal karena tempatnya khusus, hanya di Mekah, nggak ada tempat yang lain, sehingga kemudian seluruh dunia ngumpul di sana. Dan ngumpul itu ya hikmahnya apa? Kemudian di situ ada ukhuwah, kebersamaan, persatuan gitu. Jadi kan sesungguhnya kan ada ayat yang menyatakan bahwa berkumpullah ada semua dalam lita'aruf, untuk perkenalan gitu. Nah tapi ya itu risikonya, karena ngumpul banyak orang dari segala macam latar belakang, segala macam, maka hal-hal yang bisa menyebabkan ropas, pusuk, jidal tadi besar. Maka diingatkan sama Allah SWT saat menunaikan ibadah tadi, wala rofasa wala usuko wala jidala. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menghina. Tidak boleh berdebat kayak gitu sana. Itu semua membatalkan haji. Saya kira itu, mudah-mudahan manasik singkat 2 sore ini bisa membekali kita, dan kami berharap mudah-mudahan nanti semakin banyak di warga YKP ini yang melakukan, bisa menunaikan ibadah umroh maupun haji. Allahumma amin. Dan insya Allah ibadah haji tidak ada balasannya kecuali surga, begitu. Dan mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan di surga bersama-sama. Allahumma amin. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.